Waktu saya juga mengejar bahan yang diberikan kepada saya. Saya latar belakang dari kejaksaan sebelum masuk di KPK. Jadi urusan dengan tindak pidana yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu sudah hal biasa bagi saya. Jadi sudah tahu siapa-siapa pemainnya dan apa yang dimainkan. Itu semua saya sudah tahu. Tinggal nunggu waktu saja kita ketemu di KPK. Pemberantasan korupsi pada area pengadaan barang dan jasa. Pemberantasan korupsi dibagi dengan dua, ada pencegahan, ada penindakan. Kalau pencegahan tadi sudah disampaikan oleh Kepala Deputi Korsup, Pak Irjen Didi. Sudah disampaikan, jadi saya nggak usah lagi terlalu banyak-banyak, nanti dikejar-kejar waktu lagi saya. Kemudian langsung nomor 2 ada dana transfer. Ini dimungkinkan timbulnya satu kejahatan yang namanya tindak pidana korupsi. Dana transfer itu cukup banyak, dana alokasi umum rata-rata 5% dari transfer daerah. Kemudian dana alokasi khusus fisik rata-rata 8%, dari transfer daerah, dana alokasi khusus dan non-fisik rata-rata 18% dari transfer daerah, dana otonomi khusus rata-rata 3% dari transfer daerah. Nah ini banyak-banyak biasa dimainkan juga oleh pemerintah daerah. Contohnya seperti kalau dana desa juga dari pusat, itu dimain-mainin juga oleh pemerintah daerah sebelum sampai ke desa. Nah, main-mainlah di situ sekian persen, 20%. Saya tidak berbicara regulasi karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak dari LKPP. Kemudian ada dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau saya tinggal bagaimana tindak-tindaknya. Main mencegah, tidak bisa dicegah, tangkap, tahan, masuk dalam penjara. Itu kita tegas aja. Dan saya sudah minta pada teman-teman di KPK, pimpinan KPK, kalau ada nanti yang melakukan tindak pidana korupsi, jangan rendah-rendah tuntutannya. Kasih tinggi-tinggi saja biar dia tobat. Jangan rendah-rendah. Biar dia mampus di dalam. Iya. Karena apapun alasannya, itu yang dimakan itu uangnya kita semua. Uangnya rakyat termasuk uang yang orang yang sudah mati. Kenapa orang yang sudah mati? Karena orang yang sudah mati saja masih dipungut-pungut biaya. Biaya kubur lah, biaya apalah, semuanya jadi pendapatan daerah. Yang kemudian dicuri lagi oleh pejabat-pejabat di daerah. Mohon maaf, bukan bapak-bapak. Yang lain-lain yang sudah ditangkap dan sudah ditahan. Dan sudah dieksekusi. Saya harus terus terang dan tegas saja. Tidak perlu dibawa bercanda. Karena kalau pada saat saya Kajati pun, mantan gubernur saya masukin. Nggak peduli dia pangkat apa. Sepanjang dia korupsi, masuk kau. Tiada kawan, tiada lawan. Sikat semua. Ini kalau nggak salah ada dari Sulawesi Tengah di sini. Mana dari Sulawesi Tengah? Oh sudah pulang. Oh ada. Nah, beliau tahu nih. Pada saat saya Kajati di sana, jangan coba-coba bawa uang sama saya. Uang apapun dia. Saya pasti kembalikan. Kemudian, perkara korupsi yang ditangani oleh KPK berdasarkan modusnya, itu pengadaan barang dan jasa jumlahnya 277. Yang ketahuan itu. Yang tidak ketahuan wallahualam. Tapi kalau nanti ketahuan, saya akan minta dituntut tinggi. Kemudian kasus korupsi pengadaan barang dan jasa itu meliputi korupsi pengadaan terkait dengan infrastruktur. Itu sudah banyak juga di OTT. Ada wakil bupati dan lain-lain. Ada dari DPRD. Tadi juga Pak Ketua sudah sampaikan, tadi Pak Ketua KPK sudah menyampaikan bahwa ada dana yang harusnya nyampe ke rakyat, diintervensi oleh DPR. DPRD maksudnya.
Kemudian ada korupsi pengadaan lahan. Kemudian ada korupsi pengadaan proyek infrastruktur di Kabupaten Brahat. Ada korupsi PJB Sulawesi Selatan. Saya percepat saja. Titik rawan korupsi pengadaan barang dan jasa ini ada pada perencanaan. Penyuapan untuk mendapatkan anggaran karena sudah merujuk pada proyek tertentu. Ini yang biasa dikejar-kejar sampai ke pusat lagi. Nggak tahu apa yang dikejar-kejar karena di situ sudah ada konspirasi antara pengusaha dengan para pejabat. Saya yang di sini pejabat gubernur saya lihat cuma ada berapa orang. Yang lain sudah pulang. Tapi tak apalah, yang ada di sini tolong sampaikan kepada Pak Gubernurnya nanti. Karena kenapa saya katakan demikian? Pak Gubernur, Pak Bupati, biasa atau Pak Wali Kota banyak intervensi dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk mengembalikan aset yang pernah dikeluarkan. Yang kemudian masuk dalam penjara. Itu banyak. Dan saya tahu, Bapak semua sudah tahu. Fee kepada pejabat negara untuk mendapatkan proyek. Biasanya 15-25%. Ada yang sampai berani 30%. Fee yang dikeluarkan untuk pengadaan barang dan jasa. Nah ini sesungguhnya kita sudah tahu. Cuma kita lagi mencari titik alat buktinya mana. Saya geram sekali kalau lihat yang begitu-gitu. Pembangunan untuk masyarakat dicuri sama orang-orang yang ingin jadi kaya sendiri. Padahal ketika dia sudah kaya juga dan mati, dia tidak bisa bawa kekayaannya. Ini yang tidak direnungkan. Tapi setiap waktunya beribadah, rajin sekali. Kemudian persiapan pengadaan, rekayasa harga perkiraan sendiri, penyuapan untuk mendapatkan nilai HPS, spesifikasi teknis disusun oleh vendor, dan markup, seperti yang disampaikan tadi oleh beliau. Ini sudah terpantau semua. Kemudian pelaksanaan pengadaan, penyuapan kepada pihak terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ini PPK-nya. Biasanya sengaja PPK membuat aturan-aturan tambahan yang seharusnya tidak perlu dibuat. Tapi karena ada pesan sponsor atau karena ada kemauan dari PPK itu sendiri, kemudian buatlah persyaratan-persyaratan yang nantinya peserta lain tidak akan bisa penuhi. Sudah ditakar sama dia. Mohon nanti pihak Korsup mendalami hal ini dan kita tindak tegas terhadap pelaku-pelaku seperti begini yang merugikan negara. Rekayasa sistem pengadaan sehingga hanya pihak tertentu yang dapat mengakses ini juga. Kemudian salah terima barang dan jasa, serah terima barang dan jasa, manipulasi dokumen serah terima pengadaan. Kemudian pengecekan barang jasa hanya formalitas saja. Penerimaan barang dan jasa tidak sesuai dengan spesifikasi. Ini kolusi sejak awal. Kenapa ini terjadi? Karena antara PPK dengan kontraktor pemenang sudah ada transaksi yang mencapai 25% bisa sampai. Bahkan ada yang sampai berani 30%. Saya berani katakan ini karena saya pada saat Kajati 2 kali itu saya sudah temukan. Dan pada akhirnya juga karena sudah menyerahkan 25% pekerjaan tidak selesai. Dan pekerjaan tidak sesuai dengan spek. Dan ini kita sudah temukan. Dan ada sementara ini di daerah, saya tidak sebut nama daerahnya, sedang dalam penanganan dan sudah tahap penyidikan dan sudah di pencegalan, tinggal nunggu beberapa hari lagi masuk dalam kerangkeng. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga ikut-ikutan yang ada di sini. Saya mohon dengan hormat, jangan ikut-ikutan. Uang itu tidak dibawa mati, yang mati kita. Uang tidak dibawa mati, yang mati kita. Ya, itu ingat selalu.
Ketika Bapak diproses hukum, maka di dunia Bapak masuk neraka dalam kerangkeng, di akhirat Bapak masuk neraka. Karena sudah curi uangnya rakyat, uang negara. Mungkin kasar kalau saya ngomong, tapi tak apalah. Mau diterima silakan, tidak diterima silakan. Kalau tidak terima, nanti kita ketemu. Kemudian, pembayaran. Adanya kickback kepada pihak tertentu terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada juga gratifikasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Ini gratifikasi biasanya sebelum lelang, pengusaha-pengusaha sudah mendatangi pejabat-pejabat tertentu, ya, kemudian memberikan sesuatu. Dengan begitu dia sudah tidak bisa lagi berbuat banyak dengan kekuasaannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, nanti ketika pengadaan barang dan jasa mulai lelang, datang lagi. Dulu kan saya sudah kasih kau berapa, sekarang saya kasih lagi kau sekian persen. Akhirnya PPK dipanggil. PPK itu ya, menangkan dia. Inilah pesan sponsor. Itu tidak dipungkiri. Kemudian gratifikasi kepada auditor ketika melakukan pengawasan. Ini pun jangan bapak-bapak menganggap bahwa kita tutup mata dan diam tidak melihat tentang hal itu. Dari pihak BPK pun sudah kami proses. Dan sudah dihukum dan ada yang sedang dalam proses. Jangan beranggapan, oh nanti kita bisa mainkan APIP, nanti kita bisa mainkan BPK, nanti kita bisa mainkan BPKP, nanti kejaksaan, kepolisian dan KPK yang akan mainkan sama mereka dan yang bermain itu. Waktu habis. Waktu habis. Upaya pencegahan nanti materinya bisa dikasih, dibaca saja. Kalau tidak tahu nanti bisa ditanyakan di KPK. Ada juga Korsup sini, mana Pak Korsup? Ada beberapa Korsup yang hadir sini. Coba berdiri dulu. Ibu Eli, Pak Edi, mana lagi ini? Pak Budi Waluyo, mana Pak Brigjen siapa ini? Ada 2 Brigjen lagi ini. Nah, nanti ini masing-masing pegang wilayah. Ada masalah apa-apa bisa ditanyakan kepada beliau-beliau ini. Begitu Pak Edi ya? Begitu Bu Eli, Pak Budi ya? Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Bila saya ngomong terlalu kasar, mohon dimaafkan. Karena memang pekerjaan saya main kasar. Memasukin dalam penjara adalah permainan yang kasar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Johanis Tanak.